Baik, ya terima kasih Pak Yopi. Nah, itu nanti kita akan doakan bersama-sama. Dan ada lagi yang mau kesaksian? Ya. Oh, berarti mamanya aja ya? Mamanya aja sana boros. Baik Ibu, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Pada hari ini secara pribadi kami orang tua dari Arya sungguh mengucap syukur ya, berterima kasih kepada Tuhan karena anak kami yang pertama ini sudah bertambah lagi usianya yang ke-19 tahun. Kalau kami renungkan betapa besarnya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan Arya ya, dari sejak dalam kandungan, lahir dan sampai segini lagi nggak terasa ya Bu ya. Jadi saya melihat ke belakang memang nyata pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada anak kami sampai hari ini, dan biarlah itu juga menjadikan rasa syukur kami keluarga kepada Tuhan. Terima kasih juga buat Menara Pengharapan ya yang sudah mempercayakan anak kami melayani di sini, dan puji Tuhan juga anak kami senang melayani gitu ya dalam bidang musik. Biarlah semuanya juga bisa menjadikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekian dulu saja kesaksian dari saya mewakili anak, dan tolong juga doakan Pak Nelson karena sedang ada gangguan asam urat jadi tidak bisa hadir. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros. Arya sekarang yang keberapa Arya? 19, nggak terasa ya. Tuhan berkati ya Arya, Tuhan kasih hikmat terus di dalam kuliah. Maju terus ya, semangat. Ya baik, kalau tidak ada lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian kita, Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur pada Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini, memuji dan menaikkan persembahan penyembahan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini yang roh Allah yang bekerja dalam hati kami, supaya setiap firman yang kami akan dengarkan, boleh kami sungguh-sungguh terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memampukan dia supaya kuasa-Mu nyata, supaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Salam, salam ya. Puji Tuhan, pada saat ini seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita patut bersyukur kesempatan ini kita boleh gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga pada saat ini kalau kita baca Alkitab, hanya 2 kitab yang mengatakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kitab Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51, 52 dikatakan di sana. Dan juga Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 di sana, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus di sana mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka kagum. Mereka bersuka cita di sana. Gambarkan. Tetapi yang akan kita jelaskan pada saat ini, yang kita akan belajar tentang apa makna kenaikan Tuhan Yesus. Karena di sana dikatakan sangat pendek, kenaikan Tuhan itu sangat pendek sekali kalau kita baca. Tetapi makna dari kenaikan Tuhan Yesus itu surga apa? Sehingga sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah berpesan. Ada pesan khusus yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pesan itu disampaikan sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Karena itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 14. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 sampai dikatakan ayat 14 di sana. Sungguh luar biasa. Di sana saya lihat dikatakan akan ada 3 yang kita pelajari. Pertama di sana digambarkan pada saat ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu. Ini yang diingatkan Tuhan Yesus supaya murid-muridnya jangan mengalami kegelisahan. Karena banyak orang yang mengalami kegelisahan di dalam kehidupannya. Karena kegelisahan itu melihat fakta kenyataan yang terjadi. Sehingga Yesus mengingatkan kepada muridnya, jangan gelisah hatimu. Yang penting dia katakan, percayalah. Percaya sajalah. Sebenarnya ini yang diinginkan Yesus sebelum naik ke surga. Kita ini jangan gelisah, percaya kepada Tuhan. Luar biasa kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14. Di sana dikatakan, kita bisa melihat, nanti kita pelajari bagaimana tentang Yohanes ini. Yohanes pasal 14 ini menegaskan supaya kita itu tenang di dalam kehidupan ini. Ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan, di sana sampai ayat 4 menjelaskan Tuhan Yesus naik ke surga untuk siapa? Untuk kita. Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk siapa? Orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena itu katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Jadi kuncinya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Kepercayaan kita itu menghilangkan kegelisahan. Ini yang dikatakan kepada Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya akan segala firman-Nya, kita enggak akan gelisah. Kenapa timbul kegelisahan? Karena tidak percaya.
Percayalah, ayat 2 kata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, di sana kita percaya bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini salah satu kebutuhan manusia. Sandang dengan papan, ya. Sandang papan itu artinya tempat itu adalah kebutuhan. Karena itu dikatakan oleh Yesus pertama, dia ke sana ke surga itu untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Siapa di sini nggak pengen punya tempat tinggal? Ya kan? Pasti semua membutuhkan tempat tinggal. Karena itu dikatakan otomatis dikatakan percaya, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ada tempat rumah, ada di sana gambarkan tempat untuk pemakaman, ya kan? Rumah pemakaman di sana. Nah, itu ya adalah satu kebutuhan. Menyediakan tempat, jika demikian tentu aku akan mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Bukan bagi orang lain, tetapi bagi yang percaya kepada Dia. Tempatnya bagaimana? Tempatnya bukan sembarangan. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 21 ayat 21 di sana, digambarkan bagaimana tempat itu luar biasa. Coba Ibu Pur bisa baca. Wahyu pasal 21 ayat 21. Bagaimana digambarkan tempat itu. Nah, ya. Ayat 22. Nah, di sana dikatakan tempatnya luar biasa. Inilah yang akan dibangun, diberikan oleh Tuhan kepada kita, tempat tinggal. Di sana tidak ada lagi bait Allah digambarkan di sana. Tidak ada lagi gelap, tidak ada lagi siang, terus menggambarkan suasana yang sangat indah di tempat. Jadi kalau kita percaya kepada Dia, kita memiliki tempat di surga. Ya kan? Dan dikatakan dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Wah, luar biasa. Jadi persiapan yang dilakukan Yesus, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Setelah tempat itu selesai, Dia akan datang untuk menjemput kita. Kalau biasanya kita bangun rumah bukan sebentar. Ya. Kalau rumahnya itu sangat indah, bisa bertahun-tahun membangunnya. Disediakan tempat. Jadi kita yang percaya itu harus yakin bahwa kita punya tempat di surga. Ya, karena itu ayat 4 dikatakan, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Tuhan memberikan. Sehingga ada satu hal di sana. Bahwa ini katanya. Karena itu kalau kita baca ayat 5. Bagaimana Thomas ini penasaran juga. Sehingga dia bertanya. Kalau Thomas ini dikatakan artinya adalah Thomas ini ada kembarannya. Kadang-kadang Thomas ini orangnya suka harus melihat kenyataan baru dia percaya. Harus melihat bukti baru dia percaya.
Kadang-kadang banyak juga orangnya kan. Harus punya bukti baru percaya. Kalau nggak punya bukti, nggak percaya. Buktinya apa? Karena itu ayat 5 dikatakan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Dia belum tahu apa tujuan Tuhan naik ke surga, dia nggak ngerti. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan Yesus, pertanyaannya dikatakan. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Karena Thomas belum mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia bilang, bagaimana jalan ke situ? Jalan ini menentukan. Selalu saya tanya, katakan, ya, ada lagu dikatakan banyak jalan menuju Roma. Ya, saya selalu tanya, kenapa banyak jalan menuju Roma? Kalau saya tanya, siapa yang bisa jawab? Kenapa banyak jalan menuju Roma? Hah? Hanya yang tahu. Karena Roma sudah tahu letaknya di mana. Sehingga kita bisa jalan melalui apa? Melalui laut, melalui udara. Pesawat lah. Bisa kita pantau. Nah, dikatakan di sana bahwa jalan ke surga itu belum ada yang tahu. Sehingga Thomas bertanya bagaimana jalan ke sana. Tapi jawaban Yesus apa? 6 katanya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Dan akulah jalan itu. Yesus menunjukkan bahwa dia adalah jalan karena dia pernah tinggal di surga, datang ke dunia. Dia memberi jalan. Bahwa dia orang yang tahu, yang pernah ke sana, dia pasti tahu jalan. Pak Alex tadi kemarin katanya pergi ke Jakarta. Jakarta Pusat ya untuk ke sana ya. Oh Jakarta ke sini ya. Nah, kalau umpamanya yang belajar Jakarta itu nggak tahu jalan, pasti dia kesasar. Ya kan? Pasti dia kesasar. Hanya Yesus mengatakan, akulah jalan. Nggak ada nabi-nabi lain mengatakan akulah jalan. Hanya Yesus mengatakan, akulah jalan. MDW dikatakan di sana ya. Karena itu banyak orang seperti dikatakan dalam Amsal. Amsal ini mengatakan bagaimana dia banyak mengira jalan. Nah, kalau kita buka Amsal 14 ayat 12 coba. Banyak orang mengira tentang jalan ini. Satu orang bisa baca Amsal 14 ayat 12. Amsal kalau udah ketemu dibaca. Nah, banyak orang menawarkan jalan ke surga. Tapi apa? Ujungnya adalah maut. Banyak juga bagaimana dituturkan oleh banyak, boleh dikatakan banyak juga yang mengarahkan orang ke surga, tapi ujungnya adalah maut. Karena itu dikatakan oleh Yesus, akulah jalan. Tidak ada agama lain yang mengatakan, nabi lain yang mengatakan, akulah jalan. Hanya Yesus yang mengatakan. Karena udah buntu jalan ke surga itu. Karena itulah Yesus membuka jalan untuk orang bisa ke surga. Karena itu diingatkan pasal 1. Percayalah bahwa Yesus itu jalan. Tidaklah jalan lain. Dan juga yang kedua, bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Kebenaran, bahwa dia adalah kebenaran. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, orang sudah melupakan kebenaran. Seperti yang kita
kemarin hari Minggu yang lalu Pak Nelson, pendeta Nelson kata, keterpisahan dengan Tuhan itu. Sehingga jalan itu boleh dikatakan kebenaran itu tidak lagi. Contohnya pada saat Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa. Mereka tidak menjawab kebenaran. Pada saat manusia kebenaran itu hilang. Akhirnya kebenaran itu boleh dikatakan tidak lagi penting. Contohnya, Adam, di mana engkau? Tidak dijawab. Hawa melempar tanggung jawab kepada ular. Adam melempar tanggung jawab kepada Hawa. Akhirnya kebenaran itu tidak ada lagi. Kebenaran, contohnya pada saat Salomo ingin memutuskan satu perkara. Itu perkara dua orang ibu. Dua orang ibu ini, ketika dua-duanya ibu ini melahirkan, yang satu meninggal, yang satu hidup. Sehingga ibu yang satu menukarkan anaknya. Diperhadapkan dengan Salomo. Apa katanya? Salomo juga bingung juga untuk memutuskan. Sehingga pada saat dia minta hikmat daripada Tuhan, baru dia bisa memutuskan siapa orang tuanya. Kan? Jadi kebenaran itu berasal dari Allah. Kalau umpamanya kita sudah kehilangan kebenaran, pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita akan menemukan kebenaran itu. Karena itu dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. 12 ayat 2 ini bagaimana dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaruan supaya kamu dapat membedakan mana yang salah, yang benar. Artinya kebenaran itu ada di pada orang-orang yang percaya. Kebenaran itu harus dicari kembali kepada Tuhan Yesus. Karena itu dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi pada saat kita dikatakan ada tiga hal di sana, bahwa Yesus Kristus itu adalah kehidupan. Pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, sebenarnya apa? Mereka sudah mati. Imannya sudah mati. Artinya mereka hidup, tapi rohnya sudah mati. Artinya orang yang hidup yang di luar Yesus itu artinya seperti apa? Seperti zombie. Itu maya hidup. Ada sesuatu yang mati. Sehingga pada saat orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu diberikan kehidupan. Kehidupan kembali. Karena itu kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Bagaimana dikatakan di sana. Kalau kita mendengar suara. Kalau kita mendengar suara Tuhan. Ada tiga hal yang akan kita dapatkan. Nah, seorang bisa baca dalam Yohanes 5 ayat 24. Bagaimana Yesus itu adalah kehidupan. Ya bisa ya. 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 Pertama, dia apa? Memperoleh hidup yang kekal. Ada kehidupan. Rohnya, roh Allah diutus kembali kepada diri kita. Nanti 10 hari kemudian kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Nah, disitulah pada saat kita mendengar suara Tuhan, kita roh Allah akan menghidupkan kembali.
Karena di pasal Kejadian pasal 6 roh Allah itu diambil dari diri manusia itu. Nah di pasal ini roh Allah akan dicurahkan kembali sehingga orang yang percaya kepada diberikan roh sehingga dia memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, tidak turut dihukum. Artinya orang yang percaya kepada Yesus itu lepas dari hukuman. Karena dalam pasal 6 dikatakan Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa itu adalah maut. Yang tadinya orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga pada saat orang itu percaya, dia dipindahkan ke dalam hidup. Tidak turut dihukum, pindah dari dalam maut ke dalam. Ini luar biasa. Karena itu ayat 1 tadi, percaya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk kita yang percaya. Menyediakan apa? Menyediakan tempat bagi kita. Ya. Jadi kita harus santai, jangan gelisah hidup kita ini. Di sana udah santai, ada tempat kita. Ada perumahan kita di sana. Jalannya apa? Jalannya aja emas. Wah, bayangin aja kan. Luar biasa. Dinding-dindingnya apa? Wah, yang berharga. Suasana, wah. Kalau kita kehilangan Yesus, waduh, menderita sekali. Ini. Kenapa itulah dikatakan ayat 5 bahwa Tuhan Yesus itu yang punya surga. Tuhan Yesus itu yang punya surga. Kalau kita baca ayat 5, ayat 6. Kata Yesus kepada akulah jalan kebenaran. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya katakan kepada Tuhan, kamu telah melihat dia. Diingatkan. Baru dikatakan dalam ayat 8, Filipus juga penasaran. Ada 2 muridnya yang ada. Kata Filipus padanya, tunjukkanlah. Katakan kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Filipus ini mengatakan tunjukkan Bapa itu. Karena itu banyak orang yang membedakan antara Bapa dan Yesus. Filipus belum memahami itu. Sehingga dia melihat kenyataan karena Yesus Kristus mengatakan tentang Bapa. Baru dikatakan, tunjuklah. Kata Filipus. Kalau ini salah satu murid Yesus, Filipus itu. Dia yang pertama kali melayani. Juga Andreas, saudaranya di sana. Kita lihat, tunjuklah apa kata Tuhan Yesus. Sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Ya, sudah sekian lama, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Sudah sekian lama mereka bersama-sama dengan Tuhan, tapi nggak mengerti Tuhan. Inilah Filipus. Banyak juga orang-orang percaya seperti ini. Banyak juga anak-anak yang katakan anak-anak Tuhan. Sudah sekian lama mereka bersama Yesus, tapi mereka belum memahami siapa Yesus. Sehingga muncul saat ini ajaran-ajaran yang berbeda. Memisahkan antara Bapa dan Yesus. Sehingga banyak mereka katakan, ada dikatakan dalam Perjanjian Lama tentang ada dikatakan Yahweh, ada yang mengatakan Adonai, ada yang mengatakan Elohim, dipisahkan. Tetapi di dalam Yohanes ini mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa kita tidak tahu seperti Filipus, belum memahami tentang siapa Yesus? Karena banyak orang tidak baca Alkitab. Jadi meragukan.
meragukan. Karena itu dikatakan, namun engkau tidak mengenal aku. Ini satu pertanyaan. Orang yang mengenal ini harus umpamanya harus banyak berkomunikasi. Saya jumpa dengan Ibu Ros, saya cuma mengenal dia. Tapi pribadinya saya nggak kenal. Kenapa? Cuma berkomunikasi, jarang ketemu, jarang saling tukar pikiran. Semakin orang dekat, semakin kita mengenal. Kan? Ya karena itu katakan istilah lain di bibir, lain di hati. Ya kan? Itu belum mengenal gitu kan. Ya kalau sudah mengenal, ya dia sudah bisa menerima. Kadang-kadang kenapa kita, karena kita belum bisa menerima dia, karena belum kita kenal. Itu istilahnya. Ini pertanyaan Filipus ini sangat menyedihkan hati Tuhan Yesus. Sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, masa kamu tidak mengenal aku, gitu kan? Ya. Coba kalau istrinya bertanya gitu. Siapa sih kamu, katanya, suamiku katanya, udah sekian lama, udah 25 tahun berkeluarga gitu, masa gak kenal gitu kan, ini juga. Jadi bagaimana kita harus mulai belajar supaya saling memahami. Inilah yang dikatakan Filipus ini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini Tuhan Yesus menjawab. Jika engkau telah melihat aku, berarti engkau telah melihat Bapa. Ini pengenalan yang luar biasa. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, ya karena itu hubungan kita. Karena itu dikatakan dalam Galatia pasal 4. Ayat 6. Coba, apa dikatakan? Galatia pasal 4 ayat 6. Nah ini dikatakan. Dan karena kamu adalah anak. Kita adalah anak. Maka Allah menyuruh roh anaknya kepada kita. Yang menyebut ya Abah, ya Bapa. Saat kita menerima Yesus, kita boleh katakan Bapa kami yang di surga. Berarti ada hubungan. Ternyata di sini selama Filipus mengikuti Tuhan, Tuhan belum menyuruh roh anaknya ke dalam hati. Sehingga dia bertanya, melihat Bapa. Ini hubungan, jadi memperkenalkan kata ini. Baru dikatakan ayat 10, kalau kita baca di sana bahwa Yesus naik ke surga untuk memerintah. Untuk memerintah. Ayat 10 dikatakan, tidak percayalah engkau bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apanya aku katakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini satu hal, secara perlu kita pahami. Inilah yang susah dipahami orang-orang yang tidak percaya. Tetapi orang yang sudah percaya, dia akan memahaminya, bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Tetapi kalau belum percaya, nggak akan bisa menerima. Inilah keunikan orang percaya. Sehingga banyak orang bingung, gak masuk akal katanya. Masa Yesus itu adalah Bapa? Nah, ini Tuhan Yesus jelaskan kepada Filipus. Banyak perdebatan pada saat ini. Seolah-olah Allah di dalam perjanjian lama dipisahkan Allah dengan perjanjian baru. Tetapi di sana kembali
bahwa Dia adalah pencipta yang datang ke dunia jadi manusia. Nah, itu ayat 11 dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nanti dikasih supaya kita percaya bahwa Yesus Kristus itu naik ke surga untuk apa? Memerintah. Karena itu dia katakan, supaya aku pergi ke sana supaya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya di sana ada tempat. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita baca di dalam Alkitab, di sana jelaskan. Ya. Karena itu dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, melakukan pekerjaan-pekerjaan. Nah, setelah Yesus naik ke surga di sana, kitalah pengganti Tuhan Yesus untuk apa? Memberitakan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini pekerjaan kita apa? Menyatakan kebenaran itu, menyatakan jalan itu, menyatakan kehidupan itu. Ini yang penting bagi kita. Inilah tujuan Yesus naik ke surga. Ini sudah diberitakan di sana. Ya. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Apa juga. Ini ada jaminan yang diberikan. Pada saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, ada jaminan yang dikatakan, apapun yang kamu minta. Ada jaminannya. Apapun yang kau minta, aku akan berikan. Jadi kita harus bersyukur di hari kenaikan Tuhan ini, kita bersyukur. Karena itu dikatakan dalam Lukas pasal 24. Ayat 50 sampai akhirnya dikatakan, setelah Yesus naik ke surga, mereka bersuka cita. Ada sukacita dalam hati mereka. Karena mereka mengingat janji Tuhan. Dia buktikan. Setelah selesai perumahan itu, dia menjemput kita. Ya kan? Tinggal kita tunggu. Ya. Karena itu jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini sederhana. Iman Kristen itu sederhana. Percaya apa yang kita minta diberikan, dilakukan oleh Tuhan. Jadi kita bersyukurlah kepada Tuhan. Di mana hari kenaikan ada 3 hal. Bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk kita. Bahwa Tuhan Yesus adalah yang memiliki surga itu. Bahwa dia naik ke surga untuk apa? Salah satunya menyediakan untuk memerintah. Perintah bagaimana supaya kita hidup. Ini yang perlu kita sadari tentang hal itu. Sehingga di sana kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul, coba kita Kisah Rasul 1 ayat 13, di sana juga Filipus hadir. Setelah Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, di sana juga kalau kita baca dalam Kisah 1 ayat 13, kenaikan Tuhan Yesus itu, di sana hadir juga Filipus menyaksikan bagaimana kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus. Nah, di sana ada 2 hal dikatakan. Filipus dan Thomas yang bertanya kepada Yesus. Di dalam Yohanes 14 itu mereka menyaksikan langsung
kenaikan Tuhan Yesus. Ada hal mereka tanya, ya, di mana jalan itu? Dan juga tunjukkan Bapak itu. Tapi pada saat kenaikan Tuhan Yesus, mereka menyaksikan. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Yesus sebelum dia disalibkan, itu dibuktikan dengan kenaikannya ke surga. Pasti mereka semakin yakin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami. Kami boleh belajar tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oh, Tuhan Yesus naik ke surga dengan satu tujuan adalah untuk kami orang-orang yang sudah percaya kepadamu. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyediakan tempat bagi kami. Bahkan juga pada saat ini bahwa Tuhan Yesuslah yang punya surga itu. Dan juga Tuhan Yesus memerintah saat ini di surga untuk kami dan juga untuk menyampaikan pesan-pesan yang Tuhan titipkan kepada kami untuk kami dapat lakukan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepada kami sukacita yang daripada Tuhan. Pertolongan daripada Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhannya yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Saud Sihombing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya. Dan saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Saya minta Ibu Ros yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali ya Tuhan, karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu masih bisa menyampaikannya di dalam hikmat-Mu ya Tuhan, di dalam pengetahuan akan firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan boleh menguatkan hati kami, memberikan keyakinan penuh kepada kami, karena hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus ada jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan hanya melalui Engkau kami bisa mencapai rumah Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah iman kami selalu untuk tetap setia, percaya, dan mengiring Engkau. Sekalipun Tuhan, mungkin di dalam hari-hari yang kami lalui, begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi kami percaya, Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami, itulah yang memberikan harapan baru, itulah yang memberikan kekuatan baru, dan kami tidak akan pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan akan terus memberkati beliau di dalam pelayanan, pekerjaan, sebagai ayah, sebagai suami, dan sebagai rekan. Dimanapun Engkau tempatkan, Tuhan yang selalu memberikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa Engkau pakai, Engkau urapi. Bapa, kami juga akan memberikan persembahan. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh dikelola demi kemuliaan nama Tuhan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi yang bertugas, persilahkan. Daripada
Terima kasih Pak Pendeta Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang makna kenaikan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan tersebut menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua yang beribadah baik online maupun onsite. Dan juga ingat, kita punya tugas memberitakan, ya, bukan hanya mendengar saja, ya, tapi memberitakan itu penting sekali. Ya, Tuhan memberkati Pak Saud ya dalam pelayanan, dan kita akan mendengarkan warta. Ini warta ini berkaitan dengan minggu ya, hari Minggu besok ya. Ya. Persembahannya 310.000 ya, 310.000. Terima kasih atas persembahannya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengirimkan persembahan, bisa dikirimkan di nomor rekening yang ada tertera di bawah PowerPoint atau PPT tersebut ya. Ini oh iya, Ko Hadi, kemudian anaknya Bu Nita ya, lalu Pak Milo ya, Pak Saud ya, Pak Saud ya, selamat ulang tahun juga ya semua ya. Udah lewat ya Pak Saud juga ya. 16 Mei sama Bu Rindu ya. Kayaknya Bu Rindu saya lupa ucapin deh waktu itu, dah Pak Saud yang saya ucapin. Ya. Ya. Lalu ini yang dagunya ditongkat terus, ini ya 23 Mei. Ya. Yudi, lalu hari ini ya, hari ini Ria ya. Ya. Tapi kok wajah aslinya lebih ganteng dari fotonya Ria. Ya. Marganya benar ya, ginting ya. Ya, soalnya nggak ada ginting seganteng kamu soalnya. Ya. Ya. Mamanya langsung kepalanya besar begitu ya. Siapa dulu yang lahirin ya? Ya. Enggak. Pokoknya yang penting sehat selalu ya Ria ya, yang berulang tahun semua, yang penting sehat ya. Di Yudi fotonya ini kayak pipinya lagi tembam begitu ya. Ya. Gimana Ria? Ulang tahun keberapa nih? 19. Oh, makin tua ya. Ya, saya nggak bilang jadi orang tua. Kalau jadi orang tua kan sudah menikah. Kalau makin tua kan makin dewasa. Ya enggak? Ya, 19 ya. Kalau begitu nggak lama lagi, dia 2 tahun lagi ya kuliahnya beres ya. Oh 3 tahun, oh masih lama lah. Ya, masih lama lah. Jodoh masih 7 tahun lagi. Ya, Ibu Neneng udah tertawa. Ya, oke, ya. Lanjut. Ini. Oh, sudah tukar WL ya. Ya. Pokoknya posisi pelayanannya tetap seperti hari ini. Cuman hanya pemimpin saja yang bergeser sedikit. Ya, ya. Tapi saya juga menanti kapan Ibu Puri ini, dulu WL, sekarang tunggu aja Bu Puri ya. Nanti gilirannya ya, tetap semangat, yang penting ini terima seketir ini ya. Ya, pokoknya apapun yang kita lakukan, baik Bu Ulsia, Bu Neneng maupun Bu Pur, terima kasih hari ini ya, dan terus semangat dalam melayani. Dan anak-anak muda nih ya, yang dulu masih kecil-kecil, yang sekarang sudah jadi ganteng-ganteng. Orang tua serasa makin tua, ya mereka lebih ganteng sekarang. Ya, jadi Pak Pur sudah ketinggalan, Pak Saud sudah ketinggalan, apalagi Pak Nelson kegeser jauh, 3 laki-laki soalnya. Ya, gantengnya cuma di Ibu Neneng doang. Samanya kagak ya. Ya. Kalau Pak Pur kegesernya sama Jojo sama Kaleb ya. Ya, gak apa-apa Pak Pur ya. Namanya juga anak-anak makin ganteng, bapak makin tua ya. Terimalah nasib itulah. Ya. Ya, kalau saya enggak, masih tetap ganteng. Sama aja saya juga ya. Ya oke, ya ini yang pelayanan minggu depan ya. Mohon persiapkan diri, dan minggu depan selamat tetap semangat dalam melayani ya. Dan terus Pak Pur, setiap minggu Bapak tidak pernah tergantikan ya, berkaitan dengan multimedia ya, karena tidak ada lagi yang bisa ya. Terima kasih Pak Pul ya, Pak Nelson ya. Mudah-mudahan kita doakan supaya beliau pulih dan bisa beribadah minggu depan. Ada yang lain Bapak Ibu yang mau didoakan selain tadi
yang disampaikan Pak Yopi, kita berdoa untuk sinode dan sebagainya. Ya, baik. Jangan lupa Bapak Ibu setiap minggu di Radio Cevi 103,5 FM ya jam 7 pagi khotbah Bapak Pendeta Jopi Ratu di sana ya. Nah ini doa-doa umumnya. Ya, kita terus berdoa untuk masalah COVID ya. Ya, saya sempat waktu kita jumpa dengan Ibu Lili, Cilili, ya saya bilang, setiap minggu nama Cici itu masih ditulis di warta, saya bilang. Oh, dia bilang begitu ya. Saya sekali-sekali mau ke sana, dia bilang. Ya anak-anak sekarang beribadahnya juga lebih dekat di GKI Gloria katanya. Ya, jalan kaki ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya pikir itu saja. Jika tidak ada yang mau kita doakan, mari kita sama-sama siapkan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami umat-umat-Mu, yang terus berseru dan menyerahkan segala pokok-pokok doa kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami menaikkan pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, Engkau Allah yang mendengar dan menjawab seturut kehendak-Mu. Dan pada saat itu Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal Tuhan. Engkau yang memberkati, memberi hikmat pada Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, bahkan jajaran yang paling bawah berkaitan dengan Gubernur, Bupati, Camat, RT, dan RW. Dimanapun mereka memimpin, Tuhan Engkau sertai semuanya, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan adil, dengan makmur, dengan penuh ketertiban, tanpa pilih kasih, tetapi betul-betul merupakan campur tangan dan hikmat yang Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan benar, sesuai dengan ketetapan dan rancangan-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan khususnya keadaan bangsa ini, bahkan dunia, yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa COVID ini Engkau tolong, Engkau pulihkan seluruh keadaan negara-negara yang terpapar, bahkan khususnya Indonesia dan juga Kota Bandung, sehingga semua dapat pulih total karena campur tangan dan belas kasihan-Mu yang Engkau nyatakan, karena mujizat dan kuasa-Mu yang Engkau demonstrasikan, sehingga COVID ini dapat teratasi, masyarakat dapat hidup normal kembali, dapat bersosialisasi kembali, Injil terus diberitakan lebih leluasa, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini. Bahkan kami juga terus berdoa Tuhan, untuk orang-orang di dalam bangsa bahkan dunia ini, yang ketika mendengarkan firman Tuhan pada saat melalui media televisi, media internet, maupun siaran-siaran, bahkan juga mungkin melalui pemberitaan-pemberitaan Injil oleh anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan yang Engkau utus. Tuhan, Engkau yang lembutkan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Biar mereka dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar mereka dapat mengenal siapa Sang Pencipta dan Sang Penyelamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga Injil terus tersebar, dan nama-Mu terus dipuji dan dipermuliakan, karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, Kristus Yesus. Dan Tuhan, kami juga terus berdoa untuk rekan-rekan hamba Tuhan, para misionaris, dimanapun mereka memberitakan Injil. Tuhan, Engkau yang panggil, Engkau yang urapi, Engkau yang sertai, Engkau nyatakan kuasa-Mu ke dalam kehidupan mereka, sehingga setiap ucapan yang keluar kebenaran firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi berbuah dan dapat berakar, bertumbuh, sehingga setiap jiwa dapat mengenal Engkau. Dan kami juga menyerahkan kehidupan mereka, pribadi mereka, keluarga mereka ke dalam tangan jaminan, dalam tangan penyertaan dan pertolongan-Mu. Segala apa yang mereka butuhkan, Engkau cukupkan menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk para medis yang mengatasi COVID-19.
Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan untuk para medis ini terus berupaya untuk bekerja sesuai dengan profesi mereka. Namun Engkau juga terus pelihara, lindungi, sertai mereka. Berikan kesehatan, energi, kekuatan. Sehingga pada saat mereka merawat pasien yang terpapar COVID, mereka juga aman dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Bahkan pasien yang dirawat pun dapat mengalami kesembuhan karena kuasa dan jamahan oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang menyatakan kesembuhan kepada mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin berduka cita karena kehilangan saudara-saudara mereka akibat COVID-19. Biarlah mereka memaknai kematian ini sebagai sesuatu hal yang penting, namun juga bahwa bukan akhir dari kehidupan, tapi mereka yang sudah percaya dapat berjumpa dengan Engkau dan hidup berdampingan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kami percaya semuanya ada waktunya dan masanya. Tapi karya-Mu dan keselamatan-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan umat manusia yang masih bernapas ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan di Gereja Metodis Injili Tuhan. Khususnya di Sinode, baik rekan-rekan pengurus, ya, Pak Yopi, Pak Togu, Pak Hendra, Pak Ferry, ya, maupun hamba-Mu Tuhan. Engkau beri hikmat untuk kami memikirkan pekerjaan Tuhan dengan baik, memutuskan dengan bijak, dan terus kami semua para hamba-hamba Tuhan maupun di Sinode dapat sehati, sepikir, sejiwa, seroh, satu tujuan untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama-Mu semata-mata. Dan sertai semuanya, beri kesehatan Tuhan, berikan sepikir Tuhan di dalam membangun Sinode ini bersama-sama untuk kemuliaan dan pemberitaan amanat agung, yaitu firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan Sinode Gereja Metodis Injil ke dalam tangan-Mu, baik para pengurus maupun para hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Segala rencana berkaitan dengan pengembangan, berkaitan dengan notaris, berkaitan dengan pemerintah, dan juga berkaitan dengan pelayanan, kami serahkan ke dalam campur tangan dan pertolongan-Mu. Sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik, dan hanya satu kata untuk kemuliaan-Mu dan untuk pemberitaan firman Tuhan. Dan kami juga serahkan baik juga jemaat di Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan, apapun pergumulan umat-Mu di tempat ini, baik yang sakit, Engkau pulihkan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Baik Michael, Cilili maupun Tuhan Ibu Rosiana yang akan melahirkan. Dan yang dibutuhkan Engkau cukupkan. Tapi juga Tuhan, Engkau tolong supaya dia lahir dengan baik dan normal di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu juga yang mungkin mengalami yang namanya pergumulan berat berkaitan dengan ekonomi. Tuhan, Engkau jawab seturut kehendak-Mu, nyatakan mujizat, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Tak lupa juga kami terus berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan, baik di bulan Mei ini Tuhan, Wadi maupun Gunawan Tuhan, Pak Saud, ya, anaknya Pak Nelson, Arya Tuhan, juga Bu Rindu, dan juga Pak Magunso, Milo, dan Tuhan anaknya Bu Nita, ya. Dan mungkin ada beberapa yang hamba-Mu tidak sebutkan, namun kami percaya bahwa Engkau Allah mengetahui dan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, yang menyertai mereka, yang menuntun mereka ke seluruh kebenaran, dan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemurahan-Mu, bahkan terus memberkati dan memberikan mereka kesehatan usia berkaitan dengan panjang umur Tuhan. Dan biarlah semua yang berulang tahun dapat mensyukuri anugerah berkat yang Kau berikan dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kali kami beribadah masih ada juga tempat-tempat yang kosong. Engkau Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk kami layani. Tapi Tuhan juga tolong Tuhan supaya setiap orang yang kami layani betul-betul memiliki komitmen
agar betul-betul rindu mau dilayani dan rindu bersekutu bersama-sama dengan kami untuk juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kehidupan jemaat kami, gereja kami ke dalam tangan-Mu, yang dimana Engkau sebagai kepala gereja dan Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Kami serahkan dan kami berdoa. Dan kami percaya bahwa doa-doa kami naikkan, Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu dan indah pada waktunya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dengan sukacita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.